Hai, halo semuanya, selamat datang kembali di RANCT Medical Education Channel. Di video kali ini kita masih membahas tentang soal-soal uji kompetensi perawat Indonesia. Baiklah, sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalau kita sama-sama mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Soal pertama. Seorang laki-laki 27 tahun dirawat 1 hari di rumah sakit karena menderita luka bakar. Pasien mengeluh nyeri berat dengan skala 8. Pada pemeriksaan fisik didapatkan luka bakar derajat 2 dengan luas 35%, berat badan 50 kg, tekanan darah 80/60 mmHg, urin output 500 cc per 24 jam, frekuensi nadi 96 kali per menit, dan frekuensi napas 26 kali per menit, suhu 37,1 derajat Celcius. Pertanyaan soal, apakah prioritas utama rencana keperawatan untuk kasus di atas? Pilihan jawaban: A. Observasi intake output, B. Lakukan rehidrasi cairan, C. Penuhi rasa nyaman pasien, D. Observasi tanda-tanda vital, E. Lakukan perawatan luka bakar. Kunci jawaban B. Pembahasan. Pada luka bakar, terjadi peningkatan permeabilitas kapiler yang mendorong keluarnya plasma dan protein ke jaringan, sehingga akan terjadinya edema atau bulai dan kehilangan banyak cairan intravaskuler. Kehilangan cairan juga disebabkan karena evaporasi yang meningkat 4-15 kali evaporasi pada kulit normal. Peningkatan metabolisme juga dapat menyebabkan kehilangan cairan melalui sistem pernapasan. Selain itu, fungsi jantung juga dapat terpengaruh oleh luka bakar, di antaranya penurunan cardiac output yang disebabkan karena kehilangan cairan plasma. Peningkatan permeabilitas kapiler menyebabkan plasma pindah ke ruang interstisial. Dalam 48 jam pertama setelah kejadian, perubahan cairan menyebabkan hipovolemia dan jika tidak ditanggulangi, dapat menyebabkan pasien jatuh pada shock hipovolemia, penurunan urin output, dan tanda-tanda vital. Dengan demikian, prioritas utama rencana keperawatan sesuai dengan PICNET adalah melakukan segera rehidrasi cairan untuk mencegah kematian dengan cepat akibat kekurangan cairan. Soal kedua. Seorang perempuan usia 30 tahun dengan berat badan 50 kg dirawat di rumah sakit karena menderita luka bakar. Dari data pengkajian didapatkan adanya luka bakar grade 2 di dada 7%, kedua lengan 4%, punggung 25%. Pasien rencananya mau dilakukan pemasangan infus RL untuk mengatasi gangguan kebutuhan cairan. Pertanyaan soal, berapakah jumlah cairan yang harus diberikan kepada pasien selama 24 jam pertama? Pilihan jawaban: A. 3.600 ml, B. 4.800 ml, C. 6.000 ml, D. 7.200 ml, E. 8.400 ml. Kunci jawaban D. Menurut rumus Baxter, untuk rehidrasi cairan akibat luka bakar adalah berat badan dikali persen luka bakar dikali 4 cc. Dari kasus diketahui, berat badan pasien 50 kg dan persentase luka bakar adalah 36% dari hasil penjumlahan dada 7%, kedua lengan 4%, punggung 25%, sehingga dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh 50 dikali 36 dikali 4 cc adalah 7.200 cc. Soal ketiga. Seorang laki-laki usia 35 tahun datang ke polikulit dengan keluhan kulitnya sudah lama mengalami gatal-gatal di seluruh bagian kulitnya. Pada saat pengkajian, ditemukan adanya dermatitis dengan krusta yang mulai mengering. Pertanyaan soal, apakah prioritas tindakan keperawatan untuk mengatasi krusta pada pasien di atas? Pilihan jawaban: A. Lakukan kompres basah terbuka, B. Lakukan kompres kering terbuka, C. Lakukan kompres basah tertutup, D. Lakukan kompres kering tertutup, E.
lakukan kompres hangat terbuka. Kunci jawaban A. Pembahasan. Pada dermatitis terjadi peradangan pada kulit yang dipicu oleh adanya kontak dengan yang bersifat alergen. Manifestasi klinik yang muncul antara lain gatal-gatal pada kulit, beruntus kemerahan, krusta, dan lain-lain. Adanya krusta menimbulkan ketidaknyamanan dan menghambat perbaikan pada kulit, sehingga perlu dibersihkan dan dirawat dengan baik. Proses pembersihan krusta pada kulit dilakukan dengan kompres basah terbuka untuk memudahkan dan mempercepat lepasnya krusta dari kulit. Soal keempat. Saat ini sebagai perawat, Anda sedang memberikan transfusi darah pada pasien anemia. Tiba-tiba pasien mengeluh pusing, menggigil, dan gatal-gatal pada seluruh badan. Pertanyaan soal, apakah tindakan pertama yang akan Anda lakukan ketika menghadapi pasien tersebut? Pilihan jawaban A. Mengukur tanda-tanda vital. B. Menghentikan transfusi darah. C. Memberikan oksigen 2 liter per menit. D. Melapor kepada dokter penanggung jawab. E. Memberikan obat antihistamin sesuai hasil kolaborasi. Kunci jawaban B. Pembahasan. Pasien anemia mengalami kekurangan kadar hemoglobin dalam darahnya akibat berbagai penyebab. Untuk mengatasinya, dilakukan pemberian transfusi darah. Ketika seseorang yang sedang ditransfusi menunjukkan tanda dan gejala pusing, menggigil, dan gatal-gatal, hal ini menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami alergi, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan perawat adalah menghentikan dulu transfusi darahnya untuk mencegah reaksi alergi yang lebih berat. Soal kelima. Anda sedang merawat pasien yang diduga mengalami HIV positif. Saat ini pasien merasa khawatir sekali dengan penyakitnya karena merasa semua orang menjauhinya. Dari data fisik ditemukan adanya erosi pada mukosa mulut, bercak hitam pada bibir, dan makula hiperpigmentosa pada seluruh tubuh. Pertanyaan soal, apakah prioritas intervensi keperawatan pada kasus di atas? Pilihan jawaban A. Lakukan perawatan luka. B. Tingkatkan imunitas pasien. C. Cegah terjadinya penularan. D. Berikan rasa nyaman kepada pasien. E. Berikan dukungan emosi kepada pasien. Kunci jawaban E. Pembahasan. Berdasarkan Pignet soal di atas, sebenarnya pasien masih diduga menderita HIV positif, tetapi pasien sudah merasa dijauhi teman-temannya. Sehingga intervensi yang sesuai dengan keluhan di atas adalah memberikan dukungan emosi pada pasien supaya pasien tenang, tidak depresi, dan mau mengikuti program pengobatan, sehingga merasa aman dan nyaman serta tidak menulari orang lain. Soal ke-6. Seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di rumah sakit karena menderita HIV/AIDS akibat penggunaan narkoba melalui jarum suntik. Dari data fisik ditemukan adanya erosi dan bercak hitam pada mukosa mulut dan genital, diare, kesadaran letargis, dan badan tampak kurus. Pertanyaan soal, apakah indikator evaluasi keperawatan pada kasus di atas? Pilihan jawaban A. Pasien sembuh dari penyakitnya. B. Pasien berhenti menggunakan narkoba. C. Tidak terjadi penularan pada orang lain. D. Tanda dan gejala yang ada pada pasien hilang. E. Pasien tabah dan memiliki harapan yang realistis. Kunci jawaban E. Pembahasan. Berdasarkan Pignet soal di atas, kondisi pasien sudah dalam keadaan terminal. Dalam keadaan seperti itu, pasien memerlukan perawatan paliatif. Lebih butuh dukungan psikologis dan spiritual agar pasien dapat tabah, bisa mengambil hikmah dari kehidupan yang sudah dijalani, dan memiliki harapan yang realistis terhadap kesembuhan penyakitnya. Soal ke-7. Seorang laki-laki umur 65 tahun dirawat di rumah sakit mata karena mengeluh penglihatan mata kanannya buram. Ketika saudara periksa visus, diperoleh hasil bahwa
pasien hanya bisa melihat cahaya. Pertanyaan soal, berapakah nilai pisus mata kanan pasien? Pilihan jawaban, A. 6/6, B. 5/6, C. 3/6, D. 1/6, 1 per strip. Kunci jawaban E. Pembahasan, pasien katarak keluhan umumnya adalah penurunan ketajaman penglihatan atau pisus. Untuk memeriksanya, dilakukan tes Snellen card. Jika dengan Snellen card tidak bisa dinilai, maka menggunakan gerakan tangan dan atau menggunakan rangsangan cahaya atau pen light. Interpretasi dari hasil pemeriksaan pisus, jika pasien hanya bisa melihat cahaya, maka nilainya adalah 1 per strip. Soal ke-8. Seorang perempuan umur 60 tahun dirawat setelah menjalani operasi katarak pada mata kirinya. Pada saat diperiksa, tampak mata kiri tertutup perban. Pasien kelihatan bingung dan bertanya apa yang harus dilakukan setelah operasi, serta khawatir matanya tetap tidak bisa melihat. Pertanyaan soal, apakah prioritas tindakan yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? Pilihan jawaban, A. Memonitor tanda-tanda vital pasien, B. Mengganti perban mata kiri pasien, C. Menganjurkan pasien untuk istirahat, D. Memberikan penjelasan tentang perawatan post-operasi, E. Melaporkan kondisi pasien kepada dokter yang mengoperasinya. Kunci jawaban D. Pembahasan, pada pasien post-operasi katarak, ada beberapa hal yang harus dihindari agar tidak menimbulkan komplikasi, yaitu peningkatan tekanan bola mata, infeksi, dan ablasio retina. Melihat pigment pada kasus di atas, pasien tampaknya belum tahu tentang perawatan post-operasi katarak, sehingga tampak bingung dan banyak bertanya. Soal ke-9. Seorang laki-laki umur 18 tahun datang ke poliklinik THT, mengeluh pendengarannya menurun. Anda melakukan tes garpu tala dengan menggetarkan garpu tala dan meletakkan tangkainya pada tulang mastoid. Dan setelah tidak terasa getarannya, segera dipindahkan ke depan telinga. Pasien masih bisa mendengar jelas getaran tersebut. Pertanyaan soal, apakah intervensi hasil dari tes garpu tala tersebut? Pilihan jawaban, A. Weber negatif, B. Weber positif, C. Reni negatif, D. Reni positif, E. Swabak positif. Kunci jawaban D. Pembahasan, untuk memeriksa ketajaman pendengaran, salah satunya dapat dilakukan dengan tes uji garpu tala. Secara singkat, tes garpu tala adalah sebagai berikut. Soal ke-10. Seorang perempuan umur 20 tahun datang ke poliklinik THT mengeluh nyeri telinga dan pendengarannya menurun setelah berenang di sungai. Pada pemeriksaan fisik, dari lubang telinga keluar cairan kuning dan bau. Daun telinga tampak bengkak dan kemerahan. Pasien bertanya kenapa ini bisa terjadi dan malu dengan telinganya. Pertanyaan soal,
Apakah prioritas masalah pada kasus di atas? Pilihan jawaban A. Cemas, B. Nyeri akut, C. Kurang pengetahuan, D. Gangguan pendengaran, E. Gambaran diri menurun. Kunci jawaban B. Pembahasan. Pada Oma, terjadi proses peradangan yang menghasilkan pus berupa cairan kental dan bau pada lubang telinga tengah, sehingga akan menghalangi konduksi suara. Akibatnya pendengaran pasien menurun. Respon peradangan atau infeksi telinga yang paling dirasakan mengganggu adalah nyeri akut pada daerah lubang telinga. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan video ini. Buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menontonnya berkali-kali biar paham. Dan juga buat kamu yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga tanda loncengnya. Biar kalau ada video terbaru dari saya, kamulah orang pertama yang akan mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.